Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rahayu, rahayu, rahayu. Selamat datang, selamat berjumpa kembali dengan saya Hadi di Pusaka Keramat Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengangkat tentang tema keris tayuhan. Nah, seperti apa keris tayuhan? Ciri-cirinya keris tayuhan itu seperti apa? Terus implikasinya atau sinerginya dengan si pemiliknya itu bagaimana? Ya, pada video kali ini saya akan mencoba mengulas seputar keris tayuhan berdasarkan saya punya pengalaman, ya. Oleh karena itu, rekan-rekan semua ikuti terus video ini sampai selesai. Go! Baik, rekan-rekan semua, seperti yang sudah saya ungkap tadi di atas, bahwa tema kali ini kita akan mengangkat tentang keris tayuhan. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih, many thanks kepada para viewers dan para subscribers yang telah meringankan jarinya untuk menekan tombol subscribe serta like, ya. Terus mereka rekan-rekan semua yang telah memberikan komen-komen yang artinya sifatnya masukan, ya. Ada yang masukan, ada yang memuji, ya. Alhamdulillah, wa syukurillah, terima kasih banyak. Dan juga kepada rekan-rekan yang sudah memahari, artinya baik itu minyak untuk penajam, ya, yang sudah mempercayai memahari minyak untuk penajam sama mantra atau amalan untuk mengikat atau menyatukan si pusaka itu tadi atau energi pusaka dengan diri kita, yang alhamdulillah sudah dirasakannya, ya. Selamat, syukur kepada rekan-rekan yang sudah merasakan manfaat atau faedah amalan itu tadi, ya. Oke, sekarang kita masuk kepada materinya, yaitu seputar keris tayuhan. Nah, banyak saya melihat dari para YouTuber, ya, rekan-rekan YouTuber di sana, mereka tulis keris tayuhan, tapi tidak diulas secara detail, ya, tidak diulas secara detail. Hanya cuma keris tayuhan, ciri-cirinya kerisnya nggak bagus, terus sederhana ricikannya, terus dipentingkan dari sisi esoterinya, apakah benar kayak gitu? Dan banyak lagi yang lain, ya, banyak lagi yang lain. Tapi artinya tidak dijelaskan bagaimana si keris tayuhan itu proses terjadinya sehingga menjadi keris tayuhan, gitu. Terus sebenarnya keris tayuhan itu apa sih, gitu? Ya, jadi keris tayuhan itu apa? Apakah keris yang cocok dengan si pemiliknya, ataukah keris yang bisa mengeluarkan tuah dan angsarnya, ataukah keris yang hanya dimanfaatkan urusan kegoibannya? Nah, di sini saya akan mencoba mengulas berdasarkan saya punya pengalaman, gitu. Mengapa kok keris tersebut bisa menjadi keris tayuhan? Nah, ciri-cirinya bagaimana keris tersebut disebut keris tayuhan? Nah, gitu. Saya yakin kalau misalnya di babar sih, kalau diulas jadi panjang, ya, gitu. Kalau diulas pasti jadi panjang. Tapi ini artinya saya akan merangkum bagaimana keris tersebut ada prosesnya keris tersebut menjadi keris tayuhan. Nah, terus ciri-cirinya apa keris tersebut disebut keris tayuhan? Ya, apakah harus melulu keris yang sederhana ricikannya, ataukah keris itu harus juga memiliki ricikan yang sempurna, gitu, ya.
Baik rekan-rekan semua, di hadapan saya ini ada bawa dua pusaka. Ya, tuh. Yang satu ada ini merah, ada ditandain merah ya. Yang satu lagi biasa. Nah, nanti kita lihat seperti apa gitu. Nah, kembali ke materinya tadi, keris tayuhan. Nah, kalau menurut saya pribadi, setiap keris yang diciptakan oleh empu sebagai pusaka, sebagai pendamping kepada pemiliknya atau pemesannya, kalau menurut saya itu semuanya keris tayuhan. Gitu. Nah, apa terlepas dari adanya catatan Mahuan ataupun si Stanford Tom Pires ya. Dulu kan mereka-mereka yang udah pernah melihat kepada Jawa Dwipa atau Nusantara, tepatnya dulu kerajaan terbesar, mungkin ada pada satu era Majapahit ya. Catatan Mahuan itu bahwasanya dia melihat ada anak kecil sampai kepada orang dewasa itu memegang patau atau gitu ya. Bukan putau men, kalau putau bahaya ya. Konon itu juga katanya menurut catatan beliau konon, jangan dibalik, kalau dibalik artinya beda. Nah, anak kecil sampai orang dewasa itu memegang keris atau semacam kayak pisau ya gitu. Nah, itu dari satu orang ya. Terus penjelajah barat juga bilang di era itu banyak orang terutama kaum laki-laki memiliki apa namanya, kayak semacam pedang pendek lah gitu ya. Nah, bisa kita yakini di era itu ya pastinya keris. Nah, apakah keris diciptakan oleh empu untuk anak-anak itu tadi sampai orang dewasa, apakah itu keris tayuhan atau sekedar untuk jaga diri? Nah, ini kan yang jadi pertanyaan. Terus, nah, untuk golongan-golongan bangsawan atau keluarga raja ataupun para pembesar-pembesar istana, ini jenis kerisnya seperti apa? Apakah sama dengan orang-orang kebanyakan? Nah, tentu kan beda ya. Nah, kalau yang dari beberapa referensi yang pernah saya baca, dari beberapa literatur yang pernah saya baca, itu dijelaskan bahwasanya ketika si empu membuat sebilah keris untuk dijadikan ageman atau andalan daripada pemiliknya, itu biasanya si empu melihat kepada status sosial atau strata sosial si pemesannya. Ya, nanti kan biasanya si empu itu menanya, nah, ditanyakan tuh sama si pemesannya, Anda maksud tujuannya bikin keris untuk apa? Misalnya saya pengen selamat lahir batin dunia akhirat. Atau ada lagi, saya pengen supaya derajat saya di pemerintahan itu bisa cepat terangkat. Atau lagi, saya pengen nanti saya ketika menghadapi perang selamat ya, nggak tergores apapun, artinya untuk kesaktian. Atau misalnya orang yang saudagar, usaha dagang supaya usahanya akan terus berkembang dan eh, limpahan rezeki ya. Jadi macam-macam. Nah, biasanya itu si sang empu ketika mau membuat itu kan pasti dia tanya, Anda hari lahirnya hari apa? Gitu. Terus hari pasarannya apa? Ya, ada yang misalnya ada yang legi, ada yang pon, ada yang pahing, ada yang kliwon, ada yang wage, ada yang macam-macam lah, pokoknya pasaran ya. Nah, setelah dibuat, didoakan, tentunya sang empu kan melihat kemampuan finansial dari si pemilik atau si pemesan itu tadi. Nah, berdasarkan apa namanya, biodata lah ya, biodata, biodata dari si pemesan itu tadi, maka si empu memohon berdoa kepada Sang Hyang Widi pada masa itu ya, masa era Mojopahit, era Pajajaran, Galuh ke atas. Nah, mungkin juga masih di era Pajang atau Mataram awal juga kan mungkin ini ya gitu.
penetrasi Islam kan belum seperti sekarang. Ya, tapi insya Allah kalau di pas era Mataram Sultan Hadiwijoyo juga itu udah Demak aja udah masuk ya, udah karena ada para wali yang menyebarkan Islam gitu. Nah, tentu ada pergeseran nih dari era Hindu kepada era Islam gitu. Yang tadinya misalnya ya, yang tadinya doanya mantra kejawen, jadi di apa ada yang diganti atau ada yang ditambahkan dengan doa ya, doa dari Quran gitu. Nah, itu sah-sah aja terjadi selama tidak menyalahi syariat gitu ya. Kan ada beberapa mantra, misalnya mantra ajian kayak ajian jarang goyang misalnya atau ajian puter giling misalnya gitu. Banyak ya. Ajian apalagi banyak lah. Ajian banyak lah ajian-ajian gitu yang diucapkan dengan bahasa Jawa juga ada diucapkan dengan bahasa Arab ya, Al-Qur'an. Nah, jadi mantra-mantra itu disematkan ke dalam si pusaka itu tadi. Nah, berdasarkan permintaan si pemesannya. Nah, ketika pusaka itu berperan mendampingi si pemiliknya, ya, makanya berperan nih, artinya tuah angsarnya itu terasa. Kenapa bisa terasa? Karena si pemiliknya juga artinya diperintahkan oleh sang empu untuk melakukan semacam tirakat. Supaya terjadi penyatuan goibnya, penyatuan goib eh, yang disematkan oleh sang empu kepada si pemiliknya itu tadi, supaya tuah dan angsar ini berfungsi. Misalnya kalau betul-betul untuk keselamatan atau untuk tolak bala, ya, untuk keselamatan, untuk kekayaan, untuk apalagi, untuk kesaktian. Kalau zaman dulu kan kesaktian, perlindungan, keselamatan, ya, karena banyak jadi pusaka itu diciptakan atau dipesan atau dibuat. Nah, dibuat itu untuk mereka-mereka yang biasanya pendekar yang memiliki atau mempunyai kemampuan dalam seni bela diri. Biasanya gitu. Jadi untuk kesaktian. Lihat kalau zaman dulu kan orang yang sakti punya punya kelebihan ilmu baik dari ilmu kesaktian, kanuragan maupun ilmu spiritual, itu mereka-mereka yang akhirnya terpilih jadi pemimpin. Sebagai contoh misalnya Joko Tingkir, cerita Joko Tingkir gimana sih? Sultan Hadiwijoyo. Terus Gajah Mada bagaimana? Ya. Terus Prabu Siliwangi seperti apa? Terus Prabu Ciung Wanara seperti apa? Ya. Terus Sunan Kalijogo seperti apa? Sunan Gunung Jati, wah terus kalau ke atas mah. Itu bukan orang sembarangan. Ya, gitu. Sampai istilahnya nih kalau teman-teman istilahnya ada suka ngikutin ya, yang paling gampang mah cerita Wiro Sableng. Sama cerita Kris Nogososro Sabuk Inten atau cerita itu SH Mintarja yang ngarangnya atau Api di Bukit Menoreh. Ya, itu kan mereka yang artinya gini, kuwu kayak kepala dusunnya itu memiliki keris ataupun tombak yang bertuah, ya, yang bertuah. Bertuah tuh artinya ketika dipegang oleh orang itu sakti mandraguna itu pusaka itu. Jadi esensinya keris tayuhan tuh apa? Ya keris yang berfungsi ketika itu dipegang oleh si pemiliknya. Berfungsi. Kalau dipegang nggak berfungsi, misalnya ya, contoh untuk kesaktian, ketika keris tersebut dipegang, Nah, itu kesaktian, dia akan menambah kesaktian dia
Katakanlah 50%, 70%, sampai ke 100%. Kalau zaman kita sekarang men, eh, lu naik naik Mercy lah ya, atau naik naik BMW lah, kalau naik Ferrari ketinggian. Naik Mercy aja, naik Mercy, naik BMW gitu, biar kata, mohon maaf ya, biar kata muka gua kayak somplak-somplak gini. Kalau naik mobil kayak gitu udah nambah nambah kewibawaan, nambah keren 100%, mungkin 1000%. Ya. Nah, nggak ubahnya mereka itu kayak gitu dulu. Ketika mereka memegang sebilah pusaka, apalagi pusakanya dengan apa namanya, ricikannya yang luar biasa, bagus, indah, ditambah dengan kesaktiannya. Nah, itu mereka udah lebih di situ. Ini berarti bukan orang sembarangan. Nah, kita juga tahu pusaka yang dipegang oleh golongan bangsawan, ya, golongan para pandita, para resi, sampai ke tingkat raja, tentu kan beda. Terus bagaimana pusaka yang untuk ageman rakyat gitu ya, yang kaula istilahnya gitu. Seperti apa? Beda. Nah, jadi esensi daripada keristayuhan itu kalau menurut yang saya baca literatur dan artinya telaahan saya, jadi keris tersebut eh, berfungsi keluar tuahnya maupun angsarnya sesuai dengan doa daripada sang empu kepada pemiliknya terdahulu, itu berfungsi. Misalnya, ketika si orang tersebut dalam kondisi yang kesulitan, pemilik tersebut dalam kondisi kesulitan ekonomi. Nah, kebetulan dia itu saudagar. Nah, biasanya frekuensi daripada si keris pusaka itu dengan si saudagar ini tadi biasanya nyambung. Nah, ketika itu nyambung, ya dia memahari. Kan kita nggak tahu zaman dulu orang si pemesannya itu mungkin lahirnya tuh misalnya Senen Legi. Kebetulan si si siapa namanya? Ini yang orang baru, saudagar atau pedagang yang baru di zaman sekarang ini sama lahirnya Senen Legi. Connect kerisnya. Nah, jadi keris itu bisa berfungsi sebagai tayuhan, jadi ada beberapa jalan. Yang pertama, connect sama dengan si eh, yang memahari sekarang. Misalnya dari weton. Kita kan nggak tahu kalau udah 500 atau 600 tahun dulu, berapa juta, berapa miliar orang yang sudah nggak ada. Nah, zaman dulu orang itu kan ininya pakai keris ini. Artinya sebagai simbol status ya, strata sosial. Mohon maaf teman-teman kalau misalnya kurang paham. Kalau kurang paham lu ntar telepon aja gue. Ya. Nah, itu satu. Terus yang kedua, si pusaka bisa nyampe kepada pemilik yang sekarang karena apa? Ada frekuensi yang sama. Frekuensi yang sama dalam artian apa? Ya si pemilik sekarang, kayak misalnya gue nih, pemilik sekarang nih. Gue tuh butuh untuk kepada hal proteksi misalnya. Maka ketika ini klop cocok nyampe nih sama gue. Dan kalau gue yang namanya kita penikmat apa namanya ingin mempunyai pusaka yang memang bisa kita andalkan untuk tuah dan angsarnya, ya mesti gue tes. Ya mesti kita tes lah. Bener nggak nih keris? Tuahnya begini. Nah, tentu pusaka-pusaka ini ketika berfungsi dengan kita tentunya sudah ada penyatuan sebelumnya gitu ya. Sudah ada penyatuan. Ya kalau nggak ada penyatuan mustahil lah. Gitu. Kalau nggak ada penyatuan mustahil pusaka ini ya bisa berfungsi. Mustahil. Jadi sekarang sama aja kayak gini. Kan ya punten ini Maya gitu kan apa namanya kolektor keris ya, kolektor pusaka. Ini kan ada 3 macam kalau menurut saya nih, ada 3 orang, ada tiga macam lah. Yang pertama mereka yang memang hanya mencintai daripada seni tempatnya, ricikan, cuma seneng gitu aja. Istilahnya artefak lah jatuhnya ya. Gitu.
pada keindahan garap sepuh. Bahkan istilahnya keris kamardikan yang sifatnya souvenir pun mereka tidak haram. Yang penting indah, bagus, mereka tidak haram. Pun keris sepuh, indah, bagus, garap, pericikan, apalagi dari era tertentu, mereka berani bayar-bayar mahal. Itu, dah. Tapi apakah fungsi dan tuahnya nyampe sama mereka? Ya nyampe, insya Allah. Insya Allah nyampe. Insya Allah nyampe. Ya. Orang, orang kedua, kolektor yang kedua, mereka yang cuma menyukai daripada sisi esoterinya. Dari sisi esoteri. Dia gak pandang udah mau keris pada rompal kayak mau tinggal istilahnya ya pokoknya begitulah kerisnya, modelnya ya. Udah sosok wujudnya tuh udah nggak genah lah istilahnya, udah nggak bagus. Gitu. Itu yang kedua. Karena saking yang penting esoterinya biar pada istilahnya rombeng juga kerisnya, biar udah pada somplak-somplak, biar pada bolong keris, tapi dia merasa ini energinya luar biasa, dipelihara. Nah yang ketiga itu yang modelannya kayak saya, pengen bagus, kalau bisa ricikannya masih lengkap, paling ya 80 95%, 90%. Juga tuah angsarnya yang ada di dalamnya, memanfaatkan esoterinya atau kegoibannya. Gitu. Ya. Jadi ada yang pokoknya mah gue punya aja. Lu mau nyari apa? Misalnya nyari jalak, gue punya. Sok mau nyari apa lagi? Mau nyari sabuk intem, gue punya. Mau nyari apa? Sengkelat ada, mau nyari Pandawa, Lare, Cinarito, Pandawa Pulang Geni, mau nyari kebo ada, mau nyari apa aja, pokoknya jenisnya ada semua. Sampai istilahnya pusaka itu sampai ratusan bahkan ribuan. Gitu, itu yang kelas kolektor nih. Nah kalau yang kelas-kelas esoteri tadi, ya itu. Ini lu ada nggak? Nggak punya. Yang ini nggak ada, ini doang. Kondisinya udah aut-autan. Kondisinya aut-autan. Pusakanya udah nggak berbentuk. Ya bener jalak, tapi di atasnya udah hancur. Sogokannya udah pada bolong. Tapi karena dirasa itu tuah dan angsarnya bener-bener stabil, kuat, makanya itu dipelihara, dirawat, dimandiin. Nah yang ketiga yang tadi tuh, udah kita nggak usah ngomong dah. Pengennya bagus, kerisnya bagus, masih utuh, juga di dalamnya juga esoterinya bagus. Nah, sekarang ciri-cirinya orang yang memiliki keris tayuhan itu ciri-cirinya kerisnya bagaimana? Kalau keris tayuhan itu nggak pandang men, kalau menurut saya, kan kalau kita baca di literatur katanya kerisnya biasanya mereka tidak peduli, ricikannya hanya sederhana, kerisnya ya kayak tadi yang gue bilang aut-autan gitu, mau keris lurus kayak keris eluk, pokoknya ada tuah dan angsarnya tuh berasa sama dia rawat terus. Ya, ciri-cirinya jadi mereka biasanya keris-keris tayuhan itu tidak memandang atau melihat kepada pusakanya. Mau pusakanya cuman sederhana aja, katakanlah brojol atau brojol yang paling sederhana ya, tidak ada ricikannya, nggak ada macam-macam, tapi dia bisa ngeluarin tuah gitu. Terus apakah setiap keris tayuhan itu hanya sederhana? Enggak, ya. Kayak gini nih buktinya. Gitu. Keris tayuhan. Nah, dari mana lu kok bisa tahu kalau itu keris tayuhan? Nah, ini gua buka aja ya. Jadi kalau keris tayuhan tuh, keris itu bisa bermanfaat sama si pemiliknya. Ciri-cirinya gitu. Kalau bicara fisik, lu mau pakai apaan aja. Dan ini nih, jadi si pemiliknya bukan menciptakan, artinya merawat keris tersebut supaya jadi keris tayuhan. Jadi misalnya gini, ketika dulu si empu membuat kan, si empu tuh melakukan ritual tirakat.
melakukan ritual, melakukan tirakat, melakukan pokoknya lelakon lah ya, puasa gitu, bersemedi. Itulah yang membentuk sehingga keris tersebut ketika dipegang oleh pemiliknya bersinergi dan jadi sakti. Sebenarnya sakti siapa? Kerisnya apa orangnya? Ya orangnya lah. Kalau keris mah lu patahin juga. Jadi kenapa kok si pemiliknya juga disuruh ngelakon? Gitu. Kamu puasa juga ya. Nanti selama pembuatan keris pusaka ini minimal kamu puasa 3 hari supaya energinya nyatu. Lah kalau orang zaman dulu sakti-sakti nggak keganggu. Lah kalau sekarang lu suruh puasa 3 hari aja lemes gempor. Apalagi mutih. Kalau nggak biasa gempor. Apalagi suruh tirakat lu semedi 7 hari begini aja. Lu kuat nggak? Kadang kita nggak kena rokok aja udah asem aja mulut. Nah, ya kayak begitu. Makanya akhirnya keris tersebut tuah dan angsara nyampe kepada si pemiliknya atau si pemesannya tadi. Jadi rekan-rekan, ciri-cirinya kalau keris tayuhan itu dia bisa dimanfaatkan tuah dan angsarnya. Ciri-cirinya. Yang kedua, keris tersebut tidak tidak artinya tidak melihat kepada ricikannya. Mau keris apapun itu asal bersinergi dengan si pemiliknya, insya Allah itu bisa tuah dan angsarnya kita manfaatkan. Ya tergantung mau untuk apa, untuk kewibawaan, untuk kerejekian, untuk kesaktian, untuk keselamatan, bisa asal bersinergi. Nah kalau bagaimana cara bersinergi? Kan saya udah jelasin di video yang lalu. Lu mau cara satu, mau cara dua, atau mau cara cepat dengan cara memahari. Ya, gitu. Kalau zaman sekarang mah nggak kayak dulu lah. Yang lu harus begini dulu, puasa dulu. Udah cara cepet aja. Pak Haji, cara cepat. Ya udah. Ya kan buktinya terbukti. Udah ada buktinya. Ya, seperti itu. Nah, terus ciri-ciri keris tayuan tuh apa? Nih, terserah dah gue mau dibilang kata musyrik kayak ngasih makan jin kayak apa. Keris tersebut ya itu kita harus mau direpotin. Direpotin apa? Ngasih sajen. Ngasih sajen. Sesajen. Ya kalau zaman dulu sesajen, kalau udah zaman sekarang nih kan udah banyak yang begini-begini nih. Udah pokoknya mah kalau saya bilang tuh udah jadi udah serba islami semua. Pakaian harus islami, muka harus islami, nama harus islami. Ya nama gue juga islami, ya. Jadi yang namanya sajen, jadi kalau gue sih gue ganti namanya jadi sedekah. Ya kita sedekah bukan cuma sama orang aja men, ya sama orang sebelah nih yang alamnya beda ya sedekah. Kalau gua gitu. Sesajen kita ngasih dalam bentuk sajen. Itu kalau lu mau keris lu jadi keris tayuhan gitu. Ya sekarang logikanya gini, secara logika aja ya. Buat kolektor nih, mohon maaf nih kolektor. Kan ada kolektor yang kerisnya juga puluhan, ratusan gitu. Ada yang cuma ya itu yang tadi gue bilang di awal, seneng aja. Pokoknya keris ini ada, keris ini ada, keris ini ada. Tapi tuah dan angsara nyampe sama dia, insya Allah nyampe. Ya sekarang gimana lu kalau punya pasukan nih, punya karyawan logikanya. Terus nggak lu kasih gaji, nggak lu kasih makan, ya. Lu gua rawat, gua kasih minyak, ya, gua bersihin, udah, dah, nggak, ya namanya banyak kerisnya, sampai puluhan ratusan, dia pegang atu-atu, ngelapin aja susah, ya. Nyampe nggak tuh?
ya insya Allah nyampe yang sering dia pegang. Cuma kalau yang lain-lainnya ya gue nggak tahu lo alam bisawab gitu. Tapi kalau misalnya lo punya karyawan, lu gaji tiap bulan, lu gaji, nih saya gaji, kerjaan lu begini, perhatian gua kepada lu begini, lu hamil, udah cuti 3 bulan, lu apa orang tua lu ninggal, oke, lu cuti dulu 3 hari, ya itu bentuk perhatian kita. Terus biasanya kalau perusahaan bagus nih, ayo karyawan kita pada piknik, refreshing, bonus akhir tahun, ntar pas apa mau Natal kek, mau Lebaran kek, lu bagi THR tuh. Nah kira-kira karyawan seneng nggak kalau begitu? Ya seneng pasti. Kondikte lu, kredibilitas lu, kreativitas lu di kantor bagus, gua kasih insentif. Seneng nggak kira-kira? Pasti seneng. Tapi kalau karyawan cuma lu semua ngumpul semua di sini, ya, lu mau makan kayak mau kagak mau kerja terserah, ya. Lu mau ngapain ke situ udah ya karena namanya karyawan cuma suruh bengong doang. Prajurit, punya prajurit banyak. Dikasih pelor, dibekelin enggak, ya udah mau golar-goler aja. Bagaimana dia bisa memberikan fungsi sama kita? Nggak bisa. Itu aja secara logika. Ya, jadi kalau buat teman-teman yang mau memanfaatkan tuah dan angsar daripada si pusaka itu tadi, ya harus mau direpotin lah. Dengan cara memberikan sesaji itu tadi, sesaji yang sederhana aja. Nanti sesaji saya kupas di episode yang selanjutnya, ya. Untuk sekarang kita bicara keris tayuhan dulu. Nah kurang lebih esensinya seperti itu, men, ya. Jadi kalau lu pengen punya keris tayuhan, ya lu mesti mau direpotin. Seperti itu tadi, tiap malam tertentu, ya lu mesti ngedoain, lu mesti memberikan sesaji kepada pusakanya. Supaya apa ya? Supaya pusaka itu ngerti sama lu lah. Nih sebagai contoh nih, pusaka ya. Pusaka yang gua kasih alert, red alert ya. Pusakanya ntar lu lihat nih seperti apa. Ya. Ini pusakanya nih. Lu lihat nih. Ya. Kan sederhana nih. Dapurnya kalau ada tikal alis ya, tilam nih kalau menurut gue sih tilam. Tuh. Dapur tilam upih. Tuh, ini jadi pamornya apa nih pamornya? Gue nggak tahu nih. Pamornya mungkin apa namanya? Garis-garis, pokoknya pamor garis-garis ya. Pamornya, nah ini kayak gitu. Ini kalau dipegang geret 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 nih geret tuh, geret geret. Ini kayak gini tuh. Ya. Berantakan kerisnya udah. Kalau menurut gua ini udah wah udah rompal-rompal. Tapi lumayan lah masih 70% tuh. Di atasnya aja udah kayak gini. Ya, tuh. Tuh. Ini keris banyu mili kali ya, banyu mili kali ya. Atau keris singkir, singkir, pamornya adeg. Ada tuh lurus-lurus gitu. Jadi kayak ini kalau dipegang greget-greget gitu. Nih, kayak gini kerisnya. Ini keris kalau pembacaan saya, ini keris dari era Belambangan. Ya, Belambangan. Keciri lah pokoknya kalau Belambangan tuh. Nah, ini kayak gitu. Nah, terus ciri-cirinya kalau keris tayuhan itu, jadi jangan lu yang bilang keris itu serem, wingit, angker, jangan orang lain yang mesti bilang. Ya, orang lain ngelihat keris itu bagaimana? Wah, itu keris begidik, ih, sampai kalau orang make begitu wingit, ya wingit angker kerisnya, wingit.
ya. Jadi ada yang kondisinya begini. Ya mungkin teman-teman ada lagi yang lebih sangar. Kalau menurut saya ini sangar Chris. Energinya juga. Ayo nih teman yang siapa yang bisa sok cek energinya nih. Dirasain lah energinya. Ntar gua sangka ngikutin Mas Ari lagi ya. Nih coba seperti apa? Kalau yang ngerti teman-teman sok mangga. Era Belambangan. Tilam ya, tilam putih. Kayak gini Krisnya. Nah ini, pusaka ini menurut gue gitu, bisa jadi pusaka tayuhan seperti apa? Ya, ya gue treatment. Ya, gue yakin teman-teman di luaran sana yang udah ngikutin video gue dari awal sampai kemarin tuh ada yang cara meningkatkan yoni. Ya. Itu kan mentreatment, di treatment. Nah setelah di treatment lu buktiin. Dibuktiin harus benar-benar dibuktiin. Misalnya kayak ini nih pamor lurus-lurus. Apa banyu mili, apa adak, apa singkir, gua nggak tahu lah. Pokoknya ini dari Belambangan aja. Nah, fungsi itu angsarnya untuk apa? Ya gua yang tahu lah. Kalau gua kasih tahu sama lu ntar ketahuan gue rahasianya. Hmm. Ya, tuh. Lu buktiin, lu punya pusaka, coba lu jadiin tayuhan. Ya mesti mau direpotin, kasih minyak. Minyaknya bukan minyak perawatan keris. Bukan lu kasih minyak singer yang hijau atau apalagi tuh. Bukan gituan. Itu mah untuk merawat supaya keris jangan karatan. Ini mah minyak untuk penajemnya. Penajem energinya. Gitu. Pak, ada lagi kan Pak Haji atau Pak atau Om. Kok saya udah kasih minyak, udah kasih ini, masih belum terasa ya tuah angsarnya kepada saya? Kenapa ya? Ya lu belum nyatu sama pusakanya. Belum nyatu. Lu dapat pusaka dari mana? Dari mbah gue. Mbah. Nah sekarang mbah lu dari mana? Dari atas, dari atas. Mbah lu dulu bagaimana memanfaatkan pusaka itu? Dikasih nggak kunciannya sama lu? Itunya yang di dalamnya kodamnya tahu nggak lu? Nggak tahu. Lu nayu bisa? Enggak, apalagi nggak bisa. Ya bagaimana mau nyatu? Sekarang gini, lu dikasih teman, tapi lu nggak kenal sama temen lu. Parah men. Lu ya mesti kenal lah. Teman, nama lu siapa? Kalau gue manggil lu apa? Kan gitu. Nah kalau lu dikasih pasangan, lu nggak kenal sama pasangan lu, bahkan lu nggak tahu jenis kelaminnya apa, apa dia laki, apa dia perempuan, apa dia ACDC, kan kita mesti tahu. Ya, ACDC men, wadam. Lu tau wadam? Kalau zaman dulu bilang wadam. Ya, kayak gitu lu mesti tahu dong. Nah, nih selanjutnya, kan itu tadi kayak gitu. Nih selanjutnya nih, ya. Nih, nih, ini fisiknya kayak gini fisiknya tuh, ya. Satu, dua, tiga, empat, enam. Berarti loopnya 13. Ini pusaka yang pernah gue artinya remehkan. Ya. Nah ini kalau teman perkerisan yang apa namanya mereka, wah secara histori, secara apa, kalau ininya ngelangak ke atas, dia pasti tahu ini keris keris apa, kerisnya dari mana. Nih, ininya nih, tuh. ujungnya, ujungnya itu bukan begitu, nggak begini nih, tapi dia pasti dia tahu.
Ya, nih, gue deketin tuh. Gue nggak tahu nih pamor apa. Pokoknya kalau gue lihat mungkin pamornya kerjekian kali, kerjekian, pamor kerjekian. Kulit semongko sih bukan kayaknya. Nah ini kayak gini tuh. Ini waktu pas gue dapetnya, gue tuh nggak percaya ini keris sepuh awal-awal, nggak percaya. Ini sengkelat Look 13 Mataram, era Mataram, bukan Sultan Agung tapi Senopaten. Karena kalau Sultan Agung kan gede, kalau ini kecil. Ya sekarang kayak begini masih kondisinya ya, gue nyangka kan ini keris bener, sepuh apa bukan? Gue cek, tek, gitu. Baru gue meremehkan begitu, men. Ini pusaka. Wah, ini mah bukan keris sepuh gitu. Gue begitu, bledos lampu itu, bledos. Waktu itu belum gue kasih ini nih, apa namanya nih, selut, belum. Terus gue mau, eh, kan warongkonya kayak begini nih. Ya, ya, tuh warongko apaan gue nggak tahu. Kayu apaan gue nggak tahu. Maksud gue, kalau kerisnya bagus, gue mau ganti sama kayu timoho gitu yang bagus. Apa yang terjadi? Ya, tuh timoho patah, nggak mau diganti. Ya, mau ini aja udah, ini nggak mau diganti. Ya, yuk mau percaya syukur nggak apa-apa. Tuh, kayak gini pusakanya. Ya kalau Look 13 mungkin teman-teman lebih tahu ya tuah angsarnya untuk apa. Tapi kalau buat gua ini ada sesuatu yang spesial. Jadi kalau keris tayuhan tuh nggak melulu harus keris yang istilahnya ya punten ini pun maaf ya, nuwun sewu. Tidak melulu keris yang artinya yang begitu kondisinya nggak melulu. Keris yang bagus pun ketika kita melakukan treatment dia sebagaimana mestinya, kita berikan artinya hak-haknya dia ketika sampu dulu membuat, itu dia bisa jadi keris tayuhan. Nah, keris tayuhan itu yang gimana? Ya keris yang bisa kita perintah-perintah. Yang kita tayu gampang nih. Misalnya gini, contoh ya. Lu ada kebutuhan lu apa? Ini lu belak-belakan aja, ada kebutuhan. Misalnya kebutuhannya apa? Kebutuhannya untuk ini. Kita tayu, dah. Ketika kita tayu, kita kan ngomong tuh. Mohon minta sama Allah, ya Allah, aku mohon, aku minta atas hajatku, atas keinginanku, ya, urusanku supaya dimudahkan, dilancarkan, ya Allah, aku mohon, aku minta. Melalui kuasamu, ya, melalui kesaktianmu, ya Allah, aku mohon, aku minta agar pusaka ini memberikan tuah dan angsarnya kepada urusan keduniawianku. Lu ngomong aja, ya, tak, udah lu mohon sama Allah, sama yang Maha Kuasa, ya, sama Tuhan yang Maha Esa, lu ngomong, udah gitu, lu sambat, tak, lu keluarin pusakanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya khadam minal ghaib. Dari keris pusaka A. Lu sebutin aja gitu. Ya Allah, aku mohon, aku minta dengan kuasamu, dengan ketinggianmu, kesucianmu, kesaktianmu, ya Allah, aku mohon, aku minta. Karomah daripada pusaka ini yang dulu pernah diciptakan oleh empunya agar dia bisa membantu gitu kepada maslahat keduniawianku. Lu nayuhnya gitu, naik itunya, tak merintahinnya. Ya tentu lu mesti kenal dulu sama kodam goibnya siapa. Itu kalau lu nggak tahu sama kodam goibnya ya, Chris ini, misalnya Chris ini gitu, ya, lu sambat aja Chris.
Lu tes kan apa-apa kalau keilmuan tuh mesti kita ajak, kita uji, kita tes. Kalau memang ini video ini ya gua khususkan untuk rekan-rekan yang memang memiliki pusaka yang memanfaatkan tuah dan angsarnya. Ya, yang khusus untuk mau memanfaatkan tuah dan angsar. Artinya kegoibannya. Itu apalagi ya? Jadi ciri-cirinya tadi kita udah sebutkan. Nah, itu manfaatnya. Jadi kalau kita memiliki keris tayuhan tuh seperti itu. Ya. Kita bisa memanfaatkan tuahnya. Ya tentu kalau kita bisa memanfaatkan tuahnya, kita harus kenal dulu dengan si itunya. Kalau kita udah kenal, kita udah tahu, maka kan, oh misalnya gini, contoh, keris ini kalau kita lihat dari pamornya nih, ya mungkin teman-teman yang udah ratusan tahun bergelut dengan keris pusaka mungkin udah tahu nih, ini pamor apa ini gitu ya. Ini pamor apa nih tuh. Teman-teman buat teman-teman nih yang udah bergelut ratusan tahun lah di pusaka ya, pasti tahu ini pamor apa. Untuk apa? Nah, kalau kita udah tahu, oh pamor udah tahu, pamornya ini untuk ini gitu kan, tapi nggak tahu yang di dalamnya. Bisa nggak? Bisa aja. Tinggal ngomong aja, ini. Nah, tapi masalah tuahnya terjadi atau tidak tuh, walau alam bisawab udah. Misalnya aja kayak lu manggil orang, woi, sini lo, sini lo. Bapak panggil saya. Iya, lu. Kita nggak tahu namanya. Tapi kalau kita tahu namanya kan, woi, Jang, kan dia namanya Ujang, kita panggil Jang, kan dia. Mas Soleh, kemari. Kan kita tahu, enak dia juga datang. Tapi kalau hai hoi aja, woi, sini lo. Kan kita nggak tahu namanya. Bapak panggil saya. Ini juga sama kayak gitu. Kalau kita tahu namanya kan, kamu yang berdiam di dalam situ. Kamu Pak, saya panggil kamu. Namanya siapa? Bebegig, jurig, panggil, bus, nongol. Lu bantu urusan gua begini begini. Kalau enggak benar lu enggak kerja, gua patahin lu. Nah, gitu-gitu aja udah. Ya, gua patahin rumah lu, gua patahin panggonan lu, gua patahin lu. Lu kalau nggak bener kerja, gitu. Sama kita sama karyawan kita juga kan. Lu kerja nggak bener, out tuh besok. Apaan lu gua suruh begini? Ah, ya kayak gitulah ya. Ya, jadi rekan-rekan semua, kurang lebihnya kayak gitu kalau keris tayuhan itu ya. Semoga ini bisa dimengerti. Kalau nggak ngerti ya gue mohon maaf gitu. Gue cara jelasinnya enak sih lu telepon atau dateng lah ke rumah gitu. Kita bisa bicara panjang lebar keris tayuhan. Tapi yang gue sebut itu tadi berdasarkan daripada pengalaman gue. Ya namanya pengalaman gue. Gue bukan berdasarkan literatur, pengalaman gue seperti itu. Jadi keris tayuhan tuh bener-bener bisa kita tayuh, bisa kita manfaatkan tuah dan angsarnya. Bukan cuma sekedar pajangan ditaruh di jagrak, ditaruh di tembok. Nah, mereka-mereka sebagai keris tayuhan ini biasanya ketika kita berangkat semua. Gitu, udah nggak pakai nunggu. Berangkat semua. Kan kita punya satu andalan yang kita suruh koordinir. Biasanya energinya gede, ya. Yang energinya, yang energinya gede itu, nah itu udah sambatnya satu. Lo koordinir semua berangkat. Ini gua ada urusan, gitu istilahnya. Ya, oke.
teman-teman semua mugi-mugi ngerti dengan penjelasan orang kayak gue ya gitu. Mohon maaf kalau ada perkataannya yang nggak sesuai, karena ini berdasarkan gue punya pengalaman gitu. Ini sekedar kita berbagi wawasan ya gitu. Kan banyak di luaran sono, keris tayuhan tuh apa? Ya keris tayuhan tuh harus gitu, lu mesti mau direpotin, lu mesti nyari sesajenannya. Sesajenannya berdasarkan si pusakanya. Kalau pusakanya untuk pengasihan, sesajenannya lain lagi. Ya, ada tertentu. Terus parfum wewangian penajamnya lain lagi. Beda lagi untuk kesaktian. Untuk keris kesaktian, wewangian penajamnya beda lagi. Tergantung kebutuhan lu tuh untuk apa gitu ya. Kebutuhannya untuk apa? Ya untuk kesaktian. Ya kesaktian tuh melingkup. Kesaktian, kewibawaan, derajat. Gitu. Yang energinya rada keras. Ya, untuk keselamatan, kedikdayaan, yang begitu-gitulah. Nah, kalau untuk pengasihan, pengelarisan, kerejekian, kemakmuran, kekayaan, beda lagi. Ya, gitu. Dan rata-rata semua keris tayuhan itu pasti punya energi protek, melindungi daripada yang kasar maupun yang halus. Apakah itu hanya terjadi di zaman dulu aja? Nggak usah jauh-jauh, zaman sekarang pun, ya, energi yang kasar maupun halus itu tetap masih terjadi. Bentuk energi negatif yang dikirim kepada kita yang sifatnya kasar maupun halus, itu sampai ke zaman sekarang masih ada. Nggak percaya? Buktiin aja sendiri, coba. Ya, oke, saya sudahi sampai di sini dulu. Kalau kelamaan juga mungkin nanti sampean bosan sama saya ya. Sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga segala amal ibadahnya, pahala-pahalanya ya yang sudah menyaksikan ini diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dibuka pintu rezeki yang seluas-luasnya, diberikan kesehatan, kesejahteraan, kemakmuran semuanya ya. Juga untuk rekan-rekan yang baru datang menyaksikan video saya mohon sekali sebagai duafa ya, duafa subscribe ya, tolong dipencet tuh ya, subscribe ya, serta di-share. Di-share ya videonya gitu biar rame lah ke alam mana aja, pokoknya ke alam yang goib, ke alam barzah, ke alam nyata ya. Di-share pokoknya ke alam semesta terutama gitu. Oke, sekali lagi terima kasih yang sudah menyaksikan, viewers, para subscribers, many thanks ya, appreciate it. Terima kasih ya. Saya sudah sampai di sini. Apabila ada kalimat dari saya yang kurang berkenan, ya kurang diterima, kurang masuk akal gitu, silahkan telepon aja. Teleponnya saya udah tinggalin nomor telepon di kolom komentar gitu ya. Telepon aja gitu, jangan nggak usah pencet-pencet, langsung aja telepon. Ya, baik, sekian teman-temanku semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.